Selamat datang di podcast Pasundan. Podcast yang pemuda GKP Purwakarta. Kembali lagi sama gua, ada Radit. Ada Santa Claus. Anda tidak berdandan seperti Santa Claus, lo orang tidak akan percaya. Tapi kan saya sama. Enggak, Jay, kasihan anak-anak kecil di luar sana yang ingin sekali bertemu Santa Claus pas lihat video ini. Hah? Santa Claus aslinya kayak begini. Berusaha Santa Claus loh. Aduh, parah banget dah. Tapi ngomong-ngomong soal Santa Claus, hari ini memang kita Spesial. dan ingin merayakan Natal bersama. Ya. Jadi kita ucapin dulu dong, selamat hari Natal. Semuanya. Bye bye. Belum selesai. Itu kan biasanya disebutin terakhir, Dit. Oh iya ya. Iya, biasanya. Ya nggak apa-apa. Merry Christmas semuanya. Nah, Merry Christmas nih. Ada yang buat kalian ya. Ini giveaway loh, ini giveaway. Be yourself and never surrender. Kita nggak pernah. Tapi Jack, gue tuh seneng ya karena kalau Natal tuh pasti identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Iya. Ya. Menyeramkan sama sekali. Tidak menyeramkan. Lu dari hal-hal menarik tentang Natal apa sih yang menurut lu paling menarik kalau lu sendiri deh? Gua ya. Iya. Atau gini deh, karena kan kita semua udah tahu lah ya kalau Natal itu kan pasti merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus ini kan ceritanya Panjang. dan seru menurut gua karena melihat seorang juru selamat lahir dari seorang wanita yang belum disentuh oleh laki-laki lain. Manis lagi. Iya betul. Ya kan istilahnya seperti itu. Benar, memang betul. Kabar baik itu datang ya, Dari malaikat Gabriel. Marianya lagi Gabriel ya? Iya Gabriel. Malaikatnya lagi nyuci. Kok malaikat? Malaikatnya lagi nyuci aja. Marianya lagi nyuci. Hari ini lagi nyuci emang? Enggak sih, lagi ya pokoknya lagi beberes Ya. rumah aja kali ya. Dia datang. Yusuf lagi motong-motong kayu. Tertidur lebih tepat. Oh tidur ya? Karena Ya bukan malaikat habis motong kayu tidur ya. betul. Karena malaikat itu datang ke mimpi Yusuf. Beritahu Kenapa sih Anda kan saya lagi cerita tentang Marianya tiba-tiba ke Yusuf anjir, aneh pisan. Selalu Yusuf siapa? saja. Enggak, Jay, kita tuntasin dulu harusnya Marianya. Oh benar. Tapi Yusuf itu kalau nggak tahu harus lah. Karena nggak mungkin dong teman-teman tidak tahu tentang kisah Iya. Natal. Pasti kan kalau misalnya Natal identik dengan Maria, Yusuf dan Yesus. Betul. Yesus. Dan ada lagi, Jay. Siapa? Malaikat. Dan ada lagi dong. Apa? Keledai. Enggak, itu bukan. Keledai. Pasti ada di setiap kisah Natal, pasti ada. Iya, keledai. Ada lagi. Orang Majus. Itu Tiga orang juga maju. ada lagi berarti. Siapa? Bintang. Bukan orang dong. Emang kalau setiap drama ada bintangnya gitu, orang akulah bintang. Enggak kan? Ada sih, nggak ada sih. Nah, Aku jatuh, enggak. bahkan teman-teman pasti udah sering banget ngelihat drama tentang kelahiran Yesus. Karena pasti Sering banget setiap selalu deh, setiap- selalu deh. Nah makanya kita kali ini kita mau tayangin drama kita. Enggak ada. Enggak ada sih dulu gua ngerekam. Ya pasti teman-teman sering banget lihat dramanya. Terus teman-teman juga pasti dengar. pernah jadi salah satu dari pemeran itu. Kata itu gue cari susah banget tuh di kepala gue. Nah Jay, waktu lu jadi pemeran, lu pernah nggak jadi Pernah, pemeran? Lu pernah pernah jadi jadi apa sih? Gua- Pernah jadi apa aja? Karena lu pasti meranin drama tentang kelahiran Yesus nggak sekali kan? Aku sering. Gua pertama pernah jadi tukang taksi, pernah jadi pengawal, pernah jadi keledainya. Jadi keledai, Anda lebih cocok jadi gorila. Yang Ada tidak ada zaman ceritanya. dulu, Iya, yang memang tidak ada ceritanya. Ya banyak kan jadi Yusuf. Oh ya, banyak Iya. kan gitu. Kalau gua sendiri sih, gua pernah jadi malaikat. Benar, malaikat. Saya pernah Seperti jadi Anda? malaikat. Betul. Saya pernah menjadi malaikat. Nih, memang tidak pantas. Tapi waktu itu pemainnya nggak ada lagi. Tapi Ci, dari drama-drama Natal tuh yang sebelum-sebelumnya, lu tuh yang menarik kisahnya tuh pas lu jadi apa, terus di dalam karakter itu lu gimana sih? Gua itu paling menarik waktu itu tahun berapa? 2013 2014-an pas
Natal 1 tahun sekali J. Kenapa bisa dua kali nih? 2000. Karena 2013 Oh, 2014 gue lupa itu Berarti tahunnya. bulan Mei. Ya, itu Bulan Mei cenah. Desember dong. Maaf, ya Desember. Itu waktunya zaman Kavantri. Oh ya Kavantri. Ya, halo Kavantri. Halo Kak. Ih sumpah lu di kepala gue yang terkesan juga itu loh. Dulu tuh gue jadi Yusufnya. Oh lu jadi Iya, Yusufnya. yang jadi nanya ke bawah. Iya. Katanya jadi gitu. Tiga kuda persan. Nah, itu mungkin itu yang paling berkesan di gua. Nah gue juga tuh berkesan di tahun yang sama. Tapi gue lupa juga sih itu tahun berapa ya. Ya, 2012, 2013, 14. Kayak 13 deh. 13. Ya, 13 apa pokoknya kita 12? masuk SMA pertama kali. 2013 kan, 2014 lah. Ya di bulan 2015 lah, sama lah. Enggak, 2013. 2013 itu gue inget banget gue jadi malaikat hari itu. Dan karena waktu itu kita bertemakan komedi, Iya, benar. Kita bertemakan komedi. saya menjadi malaikat yang wow, Ekstrim. memalukan. Saya menjadi jadi gue jadi malaikat J. Gue inget banget kalau lo inget gue jadi malaikat tapi gue menjadi malaikat yang banyak banget karakternya. Waktu gue datengin Maria, Ya. gue jadi malaikat yang agak sedikit lekuk. Terus, Ngondek gitu loh. Gue dipaksa untuk jadi malaikat ngondek. tapi itu memang keseharian Anda kan? Tidak dong, tidak dong. Saya punya pacar sudah jelas. Anda Orang-orang ngondek emang gak punya pacar? punya? Iya, Ya kan itu mah saya gitu ya. Misalnya saya ngondek, pasti saya nggak punya pacar. Orang-orang ngondek di luar sana punya pasti. Terus, Lalu datengin Maria, saya suruh jadi malaikat yang ngondek Nah. di skripnya. Udah gitu, pas datengin Yusuf, datengin gua. iya, Hah? gua jadi malaikat ngesot. Malaikat ngesot J, asli bener itu. Udah kayak Yusuf. Aku Lebih serem lagi. lebih serem. Itu kan lebih indah loh Yusufnya lo, lebih buruk. Untung percaya tuh ya di drama kita Iya, Yusufnya. untuk percaya. Terus waktu datengin gembala-gembala, gua jadi dancer. Jadi dancer sih, dancer. Ini malaikatnya labil coba. Asik gituan ternyata. Jadi dancer cuy. Lu malu kayak gitu. Malu. Tadi juga malu gua. Karena gua doang yang ngeliat yang malu gitu ya. Ternyata dia sendiri malu. Bener ya, itu maksudnya salah satu drama Natal yang menurut gua banyak Paling berkesan banget. paling berkesan karena gua harus memerankan beberapa Sifat, karakter, iya beberapa ya. sifat. Ini ternyata malaikatnya ababil ternyata. Iya kayaknya waktu itu malaikatnya belum lulus SMA sih, jadi masih memang baru masuk SMA juga sih. Masih mencari jati diri. Masih ya? mencari jati diri, tapi bener ya asik banget loh itu. Wah, itu mah itu banyak banget yang nonton. Tapi selain itu juga ada yang bertemakan Natal, tapi bukan sisa Yusuf, Yesus dan Maria. Tapi waktu itu pohon Natal nih. Ingat gak lu? Ingat, saya ingat juga. Ingat yang pohon lu jadi pohon Natal. Ingat, dari saya kecil banget itu kan ceritanya, saya jongkok aja. Sepanjang drama saya cuman jongkok. Habis itu makin tinggi, Berdiri akhirnya. akhirnya berdiri. Setelah berapa jam? Nggak sampai. Iya, Paling 15 menit lah. 15 sampai 15 20 menit lah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi di sana? Ada ditebang. Saya akhirnya ditebang karena ingin menjadi sebuah pohon Natal. Lalu ada kejadian yang membuat saya cukup kesal dengan orang ini. Kok gua sih? Jadi teman-teman, saya kan jadi pohon Natal. Beliau ini jadi keluarga yang menebang saya dan naruh saya di rumahnya dan dihias. Teman-teman, beliau memasangkan hiasan Natal dengan sangat semangat. Bener dan Ditaplok gitu. Aduh. gak nempel dit. Enggak J, yang lain biasa aja lu doang. Ih, sumpah yang bagian gua gak nempel karena gua udah gini kali ya. Slotnya, jadi gak nempel. Pas gua tempelin gua taplok sekalian biar nempel. Tapi waktu itu kalau nggak salah Natal klasis ya. Ya, Natal klasis di tahun yang sama kok, Natal Tapi klasis. sama itu waktu itu keluarga Fantri juga masalah. Iya, di tahun 2013 sama. Dan satu lagi dit, Apa terakhir tuh? ya, sesudah ditebang, sesudah dipakai untuk pohon Natal, ditinggal gitu aja Ditinggal gitu aja. di tengah panggung. Betul. Dan Gak ada yang ambil. saya tetap menjadi pohon. Saya tidak mau bergerak sebelum ada yang ngangkut. Seret sama saya. Anda bayangkan seberapa malunya saya. Tapi nggak apa-apa, waktu itu gue masih dekil banget sih.
Ada yang kenal kali. Iya, kayaknya nggak ada yang kenal dia sama gue. Siapa ya? Oh, ini ketua klasis nih ternyata. Tidak dong, waktu itu saya belum jadi ketua kelas. Ya kalau misalnya dilihat videonya sekarang, saya tuh ketua klasis kita pernah jadi pohon tumbang. Pernah nggak ya? Itu ada videonya nggak ya? Enggak sih, kayaknya. Nggak ada yang Bagus video lah, ya. tidak ada jejak digitalnya. Malu loh kalau ada beneran. Tinggal begitu saja di tengah panggung, akhirnya Iya. saya gak berguna sekali. Terus kalau di GKP Purwakarta sendiri yang menurut gua cukup berkesan, Natalan itu tahun 2012 sebenarnya. 2012. Gua nggak jadi apa-apa sih. Gua cuma jadi penonton. Tapi gue inget banget di tengah-tengah ibadah tiba-tiba ada drama dari pemuda-pemuda gitu. Waktu itu gue belum jadi anak pemuda. Ada Ikut ya? yang baca puisinya itu anak Ibu Parmi, siapa namanya? Elisa. Ibu Parmi ya, Anak Lisa. Peta. Bukan. Siapa sih? Siapa ya? Anak Anak Ibu Parmi yang perempuan. Siapa ya? Siapa produser? Oh, lupa lah. Iya. Pokoknya apa ya lupa. beliau tuh jago banget baca puisinya. Dan dia tuh dramanya tuh ya, jadi kita lagi ibadah Natal tanggal 25, ibadah Natal pagi. Terus dia dari depan pintu marah-marah, suruh bubar. Hah? Iya, suruh bubar. Kita kaget lah Bukan semuanya. Bukan. Bukan, itu anak Bu Parmi. Oh, Gua udah iya. bilang dari tadi. Ormas coba tiba-tiba. Ormas tidak mungkin melakukan hal itu dong, J. Iya. Ya, Ormas tidak mungkin melakukan itu. Kan disebut mulu. Klarifikasi. Jadi dia langsung teriak. Apa? Gimana? Dia langsung teriak terus suruh bubar gitu. Terus gue lupa loh ya. 12 udah tahun kemarin. Itu udah lama banget ya. Lama banget, gue juga agak lupa. Jadi dia masuk sih. Masuk. Tiba-tiba. Iya. Terus teriak-teriak. Kayak marah-marah gitu suruh bubar. Gua ntar gue inget dulu. Agak lupa sih gue. Cukup kaget gue waktu itu. Kayaknya lu nggak gereja deh waktu itu. Gereja gue tiap minggu. Apa gue pergi ya? Gue lupa juga. Gue nggak tahu. Kita dulu nggak sedekat itu, J. Udah dit, cuman nggak pernah 2012 tuh gue baru nyampe sini. Oh iya benar. Kita udah iya, kita belum sedekat itu. Belum. Mungkin belum ikut bareng event-event seperti itu ya, bukan Belum. belum. Gue juga belum aktif di gereja kayak. Dan itu kaget banget. Abis itu dia baca puisi di depan. Di depan mimbar. Iya dong, masa depan tol sadar. Jauh dong. Disuruh bubar juga nanti. Dia apa baca puisi di depan dan pasti Terharu. Terharu cuy. Nyentuh Terharu. banget. Nyentuh. Lu masih ingat gak kata-katanya apa? Tidak. Gue terus inget ya. Apa tuh? Apa? Iya. Oh, Mereka nggak Natalan. wih. Iya kayak gitu. Jadi kata-katanya kita semua Natal pakai bagus. Terus mereka yang di luar sana tuh ya. Gak sama gitulah. sekali Natalan dengan seperti ini ya. Jadi kayak menurut gua sih kayaknya itu niatnya menyinggung dan mengingatkan kita tuh bahwa kita tiap Natal tuh seneng. Bukan kita sedang. doang yang Natalan kan? Iya. Ada yang orang lain yang Ada Natalan orang di lain luar gitu. sana. Bahkan lu ketika lu Natalan, lu tuh cuman kayak membuat diri lo aja Seneng sama ya? keluarga lo seneng, tapi lu lupa sama orang-orang lain. Padahal kalau kita ingat Tuhan Yesus lahir itu kan buat orang lain, Iya. bukan buat dirinya sendiri. Ya itu kan malaikat memberitakan kabar baik. Iya, makanya maknanya Natal jadi hilang sehingga Natal tuh cuman dimaknai dengan pohon Natal yang bagus, dapat kado-kado. Hey, ada dong. Ada ini. Itu iPhone loh. Ini giveaway. Itu iPhone loh isinya. Ini giveaway nanti ya, tolong di-share nanti. Jadi gimana gitu? Membuat gue bener-bener kayak mikir sih waktu itu. Ih bener juga. Oh, ya. itu gue inget sih, gue inget. Tiba-tiba inget. Emang kayaknya inget ya, waktu itu gue di atas kalau saya duduknya. Ya dan ya menurut gue itu cukup oke lah ya. Nah setelah tahun itu baru tuh gue mulai aktif-aktif Natal. Mungkin itu kayaknya gara-gara Woshi itu jadi ikut aktif mungkin ya. Enggak sih, gue karena Iya, gue sadar sih karena gue nggak bisa puisi. Oh, ya karena tidak bisa baca. Bisa. Maksudnya tidak bisa baca puisi dengan Betul. sama seperti itu. Iya gue tuh nggak jago kayak menyairkan. Menyairkan. Susah amat ya ngomong menyairkan doang ya. Susah cari kata-kata itu kan kelihatan banget Sera males baca. Bahasa Indonesianya blok.
Tapi ya apa? Anda kenapa, Dit? Gatel cuy mata gua. Ini pakai ini, Dit. Jangan dong. Jangan dong. Aku tuh suka terharu kalau ngebahas Natal. Tapi bener deh, kalau Natal tuh ya luar biasa lah. Teman-teman juga yang di rumah nih yang lagi pasti. Natalan, teman-teman pasti lagi Natalan sama keluarga, lagi bahagia, Lagi senang-senang, buka kado, makan daging ham. mantap. Teman-teman tuh suka lupa pasti sama teman-teman kita yang di luar sana. Harusnya teman-teman tuh berbagi Iya. kebahagiaan yang teman-teman rasakan di keluarga juga dirasain sama orang-orang di luar. Itu pesan Natal dari kita. Gua Radit. Belum, Belum. cepet amat bro. Berapa menit nih? Berapa menit? Bah, nggak dipikirin sama gua berapa menitnya. Biasa kita mas ngomong-ngomong kayaknya udah 2 jam. Suruh di-cut sejamnya. Asli ya, tapi maksudnya hal-hal yang menarik dari Natal juga nggak cuma tentang hal-hal yang terjadi di gereja sih kalau gua. Di luar-luar juga banyak. Iya, karena kan gua kalau sebelum-sebelumnya kan memang gua, kakak gua kan pada tinggal jauh. Di mana? Kakak gua di Bandung, yang satu di Bali. Yang satu lagi? Enggak, gua cuma punya kakak dua. Ya, gue lupa. Nah, pas Natal tuh semuanya ngumpul gitu. Jadi Oh, menyenangkan lah gitu. bisa ngumpul bareng keluarga Bisa gitu. ngumpul bareng Itu keluarga. juga gua rasa seperti itu sih. Ya bahkan mungkin semua orang kali ya, karena Iya, kan saudara-saudaranya datang berkunjung Iya. gitu kan. Sama Natal habis itu pulang lagi. Ada yang seperti itu, Dit. ada ya. Ada. Kalau di keluarga gua sih enggak, Iya, keluarga ini juga ada sih. pakai WhatsApp. Sama Natal habis itu. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, Iya sih. lebih baik kita video call saja. Betul. Teman-teman, walaupun Kita rindu lah pengen ketemu. pasti terus kayak Natal sebelumnya teman-teman bisa berkumpul bareng, lebih asik, lebih santai, lebih pokoknya lebih bahagia Lebih sama seru orang-orang lah. banyak. Hah? Sekarang ya alasan kita bikin spesial Natal juga Demi menjemput buat dia. nemenin teman-teman Iya, yang di rumah. pemuda yang kayaknya aduh aku udah acara sama keluarga, bosan mau ngapain lagi ya, buka YouTube nonton kita guys. Seru pasti. Buka langsung tidur. Spotify, Anchor, SoundCloud, Joox, Apple Podcast, Google Podcast, Semua ada. bisa ketemu kita. Dengar kita bukan ketemu kita. Iya, itu maksudnya. Untuk merayakan Natal bareng sama kita. Nah, Nggak dikasih ampau tapi. Ji, waktu lu kecil, lu pasti tuh tiap Natal tuh pasti menanti-nantikan sebuah kado. Dulu sih. Karena kalau iya. kalau kita bayangin Natal ya, Natal tuh identiknya sama apa sih? Oh, Natal, Kado. Alkitab. Iya dong. Iya benar. Tidak mungkin kita Iya main. benar. Alkitab. Terus topi Santa. Baju Santa. Terus kado ya. Benar kado. Kue-kue. Kue-kue. Bener, kue-kue. Kaos kaki. Kaos kaki. Nah, Ini apa namanya? Saya juga lupa. ya ini pokoknya yang buat inilah. Yang buat Biasanya Kalau- ditaruh di depan pintu tuh. iya kalau nggak di leher. Lihat siapa yang pakai itu juga? Leher yang menang GP kayak gini dit bentuknya. Tidak dipakai di Natal. Itu memang dia pakai itu karena juara. Bukan karena Tapi Natalan. Enggak, kalau kayak gitu Natalan tiap musim cuy anjir. Tiap minggu kayaknya MotoGP Natalan terus. Enggak dong. Ini yang minuman keras. Apa? Ini tuh Itu bukan minuman keras. apa sih itu? Itu Coca-Cola. Itu cacola. Itu Coca-Cola. Nah, gue tuh suka banget tuh apa kayak menunggu-nunggu saat-saat buka kado. Kalau di keluarga gue ya. Iya. Dan cuman hanya berjalan sampai ya umur gua 8 tahun. Wajar lah 8 tahun mah. Setelah itu, hilang tradisi itu dari keluarga saya. Karena Raditya nakal. Tidak. Loh, Bukan. emang gitu kan biasanya kalau misalnya mau dikasih kado harus berbuat baik selama 1 tahun. Itu di keluarga lu kali. Kalau di keluarga gua mah nggak perlu. Enggak, Dit, ini mah di semua orang. Oh iya. Semua orang. Mungkin keluarga gua yang beda sendiri. Tapi bener, waktu itu ya, waktu gua masih kecil dan gua mengharapkan kado, sumpah teman-teman. Gua tuh ya tiap 24 malam itu pengen buru-buru tidur. Jam berapa? Tiap tanggal 24 Desember malam itu gue pengen buru-buru tidur karena gue pengen besok. Tapi Bukan ini hari Natal. Tapi Malam ini Natal, hari yang malam gue Natal. tunggu-tunggu. Besok adalah hari Natal, J. Kan Iya, hari ini tanggal sekarang 2. malam Natal gitu. Kata Tanggal dia- 24 ya lu kan tidak sekarang malam Natal, besok hari Natal. Enggak, aku enggak gitu. Oh enggak gitu ternyata. Aku bilang besok hari Natal adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Aku harus buka kado. Aku mengharapkan kado yang luar biasa.
selalu terjadi sih. Gue misalnya gue pengen kado Tamiya, pas dibuka Tamiya. Gue pengen punya kado. Aku pengen PS. kan nulis PS. tuh kan nulis. PS enggak, saya udah punya PS dulu. Aku pengen kaset yang baru. Kaset apa? Bukan kaset bukan. Kayak misalnya kaset game baru gitu, Iya. aku pengen itu. Pas dibuka ada. Pengen baju yang gambarnya gini selalu ada. Oh ya. Selalu menarik deh. Nah kalau lu sendiri gimana? Kalau gua sih gua pernah beberapa kali dan gak terlalu setiap tahun gitu. Mungkin umur 5 tahun, umur 8 tahun itu baru gua dikasih gitu. Oke. Tamiya kan, ada Tamiya Beyblade, Beyblade, iya. Crash Gear dulu kita dikasihnya kayak gitu. Mantep tuh. Gue juga dulu pernah tuh nulis pengen Crash Gear, ada loh di kado gue. Garuda Eagle. Ike. Bener. Yang Bener dulu. gua. Ike Magnum. Oh zamannya dulu banget tuh tahun Iya, 90. seru banget sih. Anak sekarang mana ngerti. Taunya, gue pengen Nintendo Switch, pengen PS5. Sama kita juga pengen, tapi Pengen. saya juga pengen tapi. Tapi mending yang beli yang lain cuy. Oh iya J, ada lagi loh hal yang menarik dan identik dengan Natal. Apa? Home Alone. Oh iya. Iya Film biasanya Home Alone. gue jarang nggak mau ke gereja gara-gara pengen nonton Home Alone. Jangan dicontoh ya teman-teman. Dulu. Tapi saya juga dulu kayak gitu. Gue juga kayak gitu. Ternyata Home Alone-nya bukan sebelum ke gereja. Ternyata habis ke gereja juga ada lagi. Ada lagi. Karena kan Home Alone itu kalau Natal tuh Home Alone kan ada Home Alone 1, Home Alone 2, 3, 4. Iya 4. Emang Iya. nih Baby's Day Out. Ada Baby's Days Out. Yoi, tahu betul. gua tuh. Nah, film-film kayak gitu tuh yang ngebuat Itu kita tanda menjelang Natal. iya dan betah dan ngebuut kita betah gitu di Betah di rumah. rumah. Dengan film Home Alone. Sampai ya, padahal gua nonton Home Alone itu tiap tahun. Tapi Nggak tuh bosen. nggak bosen. Ada Kayak aja lucunya. Home Alone adalah jiwaku. My Jiwa soul. Gak ada Home Alone belum Natal berarti. Iya. Gak ada Home Alone belum Tapi pas Natal. Home Alone-nya pas lagi mau pasca bingung kita. Iya. Ada penolong gitu. Tahun itu ada Home Alone sebelum pasca coba. Aneh banget. Gua nggak pernah sih ngerasain itu. Jadi buat stasiun-stasiun TV biar anak-anak pada anteng di rumah itu putar Home Alone Iya betul. sama Baby's Day Out biar pada betah. Baby, tapi lu paling menarik sama film Home Alone tuh lu paling suka sendiri nih ya. Lu paling suka film Home Alone itu yang keberapa? Gua kayaknya pas ditinggal orang tuanya deh. Semuanya film Home Alone itu ditinggal orang tua. Gue lupa. Semua dari 1 sampai 4 itu kayak gitu. Gue apa yang mana pokoknya ada satu yang pemerannya tuh sekarang udah tua banget. Semuanya. Yang botak-botak Semuanya. itu botak-botak gendut. Ada botak-botak gendut jadi botak ini ada rambutnya pokoknya itu kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Botak gendut. Semua penjahat itu penjahatnya kan. Iya. Penjahat dari 1, 2, yang ketiga malah nggak ada yang botak. Oh berarti 2 berarti. 1 sama 2 sama pemerannya. Satu banget soalnya ada cerita flashbacknya. Nah, lu yang kayak gimana tuh? Bagian yang lu paling suka? Yang jatuh dari tangga terus kepalanya dibakar. Waktu ada tuh kepalanya dibakar sama apa tuh yang gas itu tuh. Itu Home Alone 1, coy. Oh 1 ya? Enggak tahu. Yang habis itu dia masuk ke salju kan? Ah, Oh, bukan, itu Home Alone 2 bener. Bener kan? Yang dia masuk ke wastafel, salah. Kloset kan? Iya, Iya. itu normal banget, Yang sumpah. kena terus dia diem aja, lihat kanan, lihat kiri, pas lihat kaca. harus semua. Ya bener kayak gitu. Ya bener mikir balik. Iya. Itu menarik sih, menarik. Itu udah ramai banget itu. Kalau gua sih juga kayaknya yang kedua deh, Yang karena kedua. menurut gua yang kedua tuh lebih real kayaknya, lebih iya, lebih masuk akal. Karena kalau kita ingat yang pertama itu kan si Kevinnya ketinggalan di rumah. Dia nggak kebawa. Kan aneh, masa orang tua nggak ngecek anaknya? Iya. Walaupun maksudnya Banyak yang mungkin kayak iya bener sih. game. Tapi maksudnya film Home Alone yang itu menurut gue lumayan tidak relate. Karena ketika lu pengen cabut dari rumah setelah-telatnya, lu pasti tahu anak lu ketinggalan. Iya. Yang kedua, kenapa bisa relate banget? Karena anak seumuran gitu, terus dia meleng salah masuk pesawat. Oh. Terus dia nyampe ke London kan waktu itu. Iya benar. Iya, itu relate banget kan. Iya, itu relate banget. Jadi pesawatnya masih hal yang masuk mungkin akal. lah gitu. Dan
film Home Alone yang kedua tuh seru aja buat gua karena Kevin udah mulai lebih besar, pemikirannya juga jadi lebih mateng. Terus ke tempat yang juga lebih baik ceritanya lah dibanding yang pertama. Kalau yang jebakannya betul. Dan kan yang pertama itu kan dia di rumah dan benar-benar banyakan di rumah. Dia nggak keluar. Tapi kan kalau yang di Home Alone 2 itu kan dia di hotel. Tinggal dia di hotel, habis itu dia bikin jebakannya di rumah tantenya. Oh, yang ada rumah pohonnya bukan? Bukan, itu Home Alone 1. Satu ya? Berarti ada lagi itu. Iya. Ternyata sama ya? Dia sebenarnya nonton Home Alone gak sih? Gua nonton, gua cuma setengah ternyata di pikiran gua. Tapi apa namanya dari Home Alone 2 Home Alone 3 enggak, dari film Home Alone deh. Lu kalau lu inget-inget film Home Alone 1 dan Home Alone 2 deh yang paling ini. Home Alone 1, Home Alone 2 itu yang paling unik dari film itu adalah si kakek yang ada di film itunya loh. Oh, saya hitung sampai 10. Kalau Anda tidak meninggalkan tempat ini. Filmnya itu ya? Ya, jadi dia selalu pakai buat ngerjain. Kalau di Home Alone 1 tuh dia pakai buat ngerjain ini si yang antar pizza sama yang penjahatnya. Ini yang kedua penjahatnya full kan? Penjahatnya full. Enggak, yang kedua tuh dia pakai buat ini ngerjain penjaga hotel. Oh iya. Yang buat orang-orang hotel. Jadi kalau yang pertama tuh di gini. Saya akan hitung sampai 10. 1. Kalau Anda tidak meninggalkan tempat ini saya akan tembak. 1 sampai 10. Bukan 1 2 3 ya. Itu mungkin bercanda-bercanda sekarang dari situ mungkin ya. Iya. 1 sampai 10 kan 1 2 3 ternyata. Terus ada lagi yang menarik itu kalau yang di Home Alone 2 dia pakai buat ngusir ini penjaga-penjaga hotel. Jadi cerita si kakeknya itu ngomong sama orang yang kerja sama dia. Gue tahu lu selingkuh, main sama ini terus kesebut lah salah satu dari mereka. Sampai pada lihat-lihatan terus saya hitung 1 sampai 3 atau apalah aku lupa dia. Terus dia melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu kayak ciri khasnya film Home Alone ya. Apa ya? Apa namanya ya? Ya selalu ada skrip kayak gitu. Iya, Nah, terus yang menarik juga di film Home Alone 1 sama 2 dan selalu ada nih ya film Home Alone sama 2 itu adalah orang yang dipikirnya jahat tapi akhirnya malah paling nolong. Oh. Kalau di Home Alone 1 tuh dia kakek-kakek tetangganya. Home Alone 2 tuh dia perempuan merpati. Itu juga kan awal-awal dia ngeliatnya selalu serem. Kalau yang di Home Alone 1 tuh diceritanya si kakek itu tuh pembunuh. Terus kalau yang di Home Alone 2 ya karena dia takut aja sama ceweknya karena terlihat serem. Nih Dit, ada fakta yang baru gua tahu ternyata. Apa tuh, J? Home Alone 1 2 3 4 cuma 1 2 yang sama ternyata ya. Betul. Benar ya? Betul. Ini baru gua tahu nih. Home Alone 3 udah beda. Kalau Home Alone 3 beda. Dia yang rambutnya agak kayak jamur. Justin Bieber kalau nggak salah. Iya, betul. Ini mirip peran Power Ranger Turbo yang Betul. Benar ya? Mirip. Nah, kalau misalnya yang tua tahu tuh kayak gitu mirip Pak. Iya. Nah, Power Ranger Turbo. terus di Home Alone 3 itu yang menarik buat gua adalah karena penjahatnya banyak. Oh iya, ini 4. Iya, satu film itu penjahatnya ada 4. Wah, ini ada lagi terbaru Home Alone The Holiday 2012. Itu dia ceritanya yang mana ya? Itu kata Home Alone 5 juga. Yang mana? Oh, ini udah modern dit. Modern enggak Bukan yang Kevinnya ada di rumah besar itu ya? Iya. Iya, itu yang keempat kan. Nah, yang kelima gue belum nonton sih. Kayaknya gue belum nonton deh. Itu bagus ya buat nonton. Jangan dong ya tayangan. Podcast kita habis dong kayak gitu doang cuy. Abis itu kena copyright. Menampilkan video yang tidak harus ditampilkan. Iya. Nah, di film Home Alone 3 itu menurut gue juga lumayan seru karena orangnya mesti di Power Ranger. Bukan. Gak gitu ceritanya. Tapi bener loh mirip. Iya, bener J. Coba gue searching sok. Enggak, emang mirip aja. Nah, yang menariknya itu adalah karena si Home Alone yang ketiga ini dia tuh ininya apa? Yang diincar sama penjahatnya tuh beda dari yang Home Alone 1 sama 2. Kalau Home Alone 1 sama Home Alone 2 tuh si penjahatnya tuh ngincer isi rumahnya aja karena mereka emang pencuri. Tapi kalau Home Alone 2 itu mereka tuh ngincer chip. Iya, mereka tuh Home Alone 3, sorry. Mereka tuh ngincer chip yang ada di mobilan anak itu. Oh, gue pernah lihat. Jadi mereka nyuri chip, abis itu chipnya dimasukin ke mobilan, terus ketuker tasnya sama nenek-nenek yang adalah tetangganya si
anak ini. Makanya barang yang dicarinya lebih masuk akal lah. Oh ya, lebih relate lah. Lebih banyak, Lebih cheap. lebih maksudnya lebih berharga juga karena Ah. mereka juga tahu itu harganya mahal. Nah, Home Alone keempat itu tuh ceritanya juga menarik Lu karena hafal ya Dit ya? nah hafal gua penonton. Gua nggak terlalu hafal Tidak sih. pernah, saya selalu nonton Home Alone tiap tahun. Nah, Meskipun bahasa Indonesia. iya sih. Tidak. Home Alone 4 itu seru juga. Nah, di Home Alone 4 ini dia balik lagi tuh ada kisah yang orang baik orang baik yang dianggap jahat, yaitu si penjaga rumahnya yang kerjanya adalah kalau penjaga yang punya rumahnya lagi pergi dia jagain CCTV. Oh iya, ini rumahnya gede banget ya. Rumahnya gede banget. Jadi ceritanya orang tuanya itu pisah, terus si suaminya Mana? menikah dengan wanita lain. Ah, dia Kevin dengan- kesana Sama ikut. Dan itu rumahnya bagus banget, gede banget. Nah ternyata orang yang dianggap baik awalnya itu Ternyata adalah jahat. penjahat awalnya, penjahat yang paling besarnya. Yang cewek cowok ya? Iya betul. Penjahatnya itu ada mah. 3, 2 pencuri, 1 itu yang kerja di situ. Nah ternyata itu ibunya, Yang mana? ibunya Kevin. Bukan dong, plot twistnya meni gitu banget. Iya pokoknya ternyata itu ibunya si penjahat. Mana tuh bulan-bulan? Home Alone seru sih, Karena karena lagi nanti bahas Baby Stay Out. Baby Days Out. Cuman 1 seri. Cuma satu tadi tapi ramenya minta ampun lah. Rame minta ampun. Yang dibakar itunya tuh. Itu punya scan main ingat pokoknya. Yang gua nggak ngerti ya dari film Baby Days Out adalah gimana cara bikin itu bayi bergerak seperti apa yang kita mau loh gitu, karena ini bayi coy. Iya. Susah banget gitu pasti ngatur anak bayi. Wah, Tapi dia itu bisa syuting gimana dengan cara- bagus. Terus sutradara terbaik harusnya dibilangnya. Dan lu tahu kan ada si bayinya itu tuh dia naik ke apa? Konstruksi gitu. Iya itu. Bangun. Ih gila sih, ngeri banget. Aduh itu mah kalau misalnya gua, aduh anakku. Iya ini anakku. Menarik sih, menarik. Banyak hal-hal menarik dari Natal gue. Ada nggak kisah Natal yang juga menarik di kehidupan lo tapi lo belum ceritain lagi teman-teman? Apa ya? Kalau nggak gue pengen bacain. Mending kita bacain dulu aja kalau gitu, Dit. Soalnya kalau Bacain nih. saya siapa tuh ada Iya. tua ternyata gue ya. Karena beberapa teman-teman kita udah Udah nge-share nih. masukin pertanyaan ke IG podcast kita. Siapa mau duluan nih? Gua dulu ya. Gua pengen dari siapa ini ya? Dari El Priaz. Prias. Oh, Ya. itu kayak Lisa. Kayak Lisa. Nggak perlu disebut deh sebenarnya. Oh, iya. Jadi kita nyebutin nama IG-nya aja ini. Tolong ya. Tolong ya. Ya. Prias. Beliau nanya, kenapa PS NTL SNTA Klaus Nggak gitu bacanya. Oh nggak gitu. Kenapa pas Natal Santa Claus lebih kenal daripada bayi Yesusnya? Kayak di story ini adanya Santa Clausnya doang. Oh iya ya. Ini ada Santa Claus. Nah, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa Pas Natal pas Natal Santa Clausnya lebih terkenal daripada Yesus? karena Santa Clausnya lebih banyak masuk TV. Bener nggak? Iya sih. Nih ya, di antara kita aja nih ada Santa Claus. Oh iya. Iya kan? Memang jarang banget ya. Nggak tahu ya, mungkin itu Marketingnya mungkin ya. marketingnya aja. Nggak tahu memang. Gue tuh lupa ya Santa Claus tuh sejarahnya apa? Dia tuh dongeng kan sebenarnya. Dongeng, dia Awalnya nggak tuh nyata. dongeng kan ya. Dia nyata. Jadi kenapa lu Ji? Nyata aja nah. Anak kecil nanti itu Dit. Tidak ada, Cil tidak nonton YouTube harusnya. Jadi dia tuh salah satu dongeng yang kalau nggak salah dia tuh Ada di Pulau Christmas. Iya. Iya. Dia tuh dongeng dari mana ya Yok? Eropa ya. Dari Eropa. Iya. Iya. Yang beranggapan yang digambarkan tuh orangnya besar, Gendut, iya Bulet. bulat, pakai baju merah. merah.
jenggotnya banyak. Warna putih, suaranya ho ho ho. Iya betul, yang suaranya khas banget. Banget. Kenapa itu bisa jadi lebih terkenal? Suara lu kedengeran gak sih Ga tadi? Enggak. Jadi gua harus ngomong lagi nih. Kalau kata yoga itu adalah budaya. Sebenarnya menurut gua kenapa santai itu terkenal? Mungkin yang lebih simpel mungkin ya. Enggak kan, gini loh. Teman-teman kalau lu hidup di dunia, percayalah bahwa kita tuh nggak hidup dalam satu dunia yang agamanya Kristen semua. Iya. Yang banyak nggak tahu kalau Natal itu adalah peristiwa lahirnya Yesus. Jadi kenapa akhirnya Santa yang akhirnya terkenal? Karena pertama nggak semua agama tuh belajar tentang kelahiran Yesus dan memaknainya sebagai hari Natal. Dan yang kedua karena Santa Claus lebih banyak di TV aja udah. Ya mungkin kan, ya benar. Iya, karena banyak ditiru. Iya karena bukan ditiru. Iya ya ditiru juga sih. Tapi maksudnya ya itu di mana-mana ada gitu loh tiap Natal karena kayaknya mindset anak-anak tuh mindset semua orang tuh dibilang tuh sepas kecil ya, kalau nggak berbuat baik selama setahun kamu nggak akan dikasih kado sama Santa. Iya. Itu mungkin gitu. yang bikin Santa tuh lebih terkenal. Nggak pernah tuh anak kecil dibilangin kamu harus berbuat baik nanti Yesus akan datang buat kasih kado. Waduh serem. Yesus datang ngasih kado buat siapa nih? Buat semua orang ya. Iya. Next. Ini mungkin ke sharing ya. Ini ya. Dari siapa dulu? Dari Risma Dotria apa tuh J? Risma Dotria ya. Ulang tahun itu sering dirayain sama anak sekolah minggu soalnya bareng sama Natal SMA. Oh iya, maksudnya Natal SMA. Kebetulan udah lewat ya. Natal SMA belum. Ya nggak apa-apa. Selamat ulang tahun ya. Siapa tadi? Risma Dotria, selamat ulang tahun ya buat Risma Dotria. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan Risma Dotria tetap selalu dalam bimbingan Tuhan dan menjadi anak yang lebih cerdas. Amin. Selamat Natal. Iya dong, harus gitu. Gue ya. Dari ini Cat Regina. Cat Regina. Bikin padus akapelaan yuk. Cewek-cewek nyanyi mirip-mirip Pentatonix gitu. Kayak gitu kan Pentatonix. Itu mah kayaknya kita nggak bagus. Tapi buat Cat Regina, ya nanti kita coba bikin deh. Thank you banget loh udah nyaranin kita. Tapi sayangnya tim podcast kita belum cukup untuk bikin Pentatonix. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kemampuannya. Wah itu mah Pentatonix mah tuh tidak bisa di. Iya, tapi Pentatonix memang ini ya. Gue juga suka banget sih itu. Itu dia emang biasa kalau misalnya Natal tuh buat apa bikin lagu Kristiani Natal itu sering kok dia bikin lagu Kristiani Natal. Bikin lagu Natal. Iya buat merayakan Natal biasanya dia kepake. Next. Ada nih. Dari? Podcaster pernah nulis dari siapa? Oh enggak, gue nggak ngerti sama orang-orang yang bikin IG namanya aneh-aneh. Singkat semua. Sulit sekali. Perasaan kalau misalnya bikin user ID nggak dibatasi karakter nih nggak. Sekali lagi deh dari siapa? NTSYAMDAN. Salah. NTSYAMDMND. Podcaster kita berdua ya. Ya. Pernah nulis kartu buat Santa terus ditaruh di pohon nonton Natal nggak? Jawab J. Ini apa? Nah, minta dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali cina? Enggak. Dulu gue pernah minta, mungkin dulu zaman Nintendo kayak ya. Ya, tapi lu pernah Nintendo. Gue dulu pernah minta Nintendo dulu. Ya. Terus Nintendo. Ya dulu akhirnya gue dikasih Bekas tapi itu lumayan bagus. Oke. Nintendo. Gua pernah dan sering sih dulu. Seperti yang tadi gue bilang. Iya, dia 8 tahun mungkin ya. 8 tahun sampai umur gue 8 tahun, setelah itu hilang entah kemana. Ya Anda bikin lah buat keluarga Anda sendiri. Nantilah kalau saya punya keluarga cuy. Emang keluarga yang sekarang kenapa? Gak apa-apa.
Kayak udah terlalu tua aja gitu buat melakukan hal Ya nggak itu. masalah dong, siapa Iya, tahu. Jet. Terima ada kasih lo pengen masukannya. iPhone X gitu. Itu masalahnya. Kayak permintaannya udah aneh-aneh gitu loh. Pengen Radit kawin. Gue pernah. Jadi gue pernah nulis itu permintaannya. Yang aneh lah, yang biasa-biasa mainan itu yang aneh menurut lo. Gue nggak pernah sih minta yang aneh-aneh kayak gitu. Gue selalu minta mainan. Nah, mainan yang pernah gue sampai seneng banget dapatnya itu karena gue nulis gue pengen mainan yang bisa berubah bentuk gitu loh. Jadi dia robot tapi bisa dirubah jadi hewan. Oh, Megazord, Power Ranger. Bukan. Ini bukan Megazord. Jadi gue juga bingung ngejelasinnya gimana. Animal. Tapi itu keren banget. Apa mainan robot gitu terus dia bisa jadi robot. Kayak Transformer gitu. Hampir mirip Transformer tapi dia berubah jadi hewan atau jadi apa. Oh iya. Nah, gue tuh dapat hewan gue tuh T-Rex. Bukan. Gua apa ya waktu itu dapatnya ya? Kayaknya monyet deh. Tapi keren banget. Jadi monyet itu kayak monyet. Kayak keren banget deh. Keren. Oh, iya. Dan itu sempat menjadi perdebatan dan pertempuran buat kakak gua. Karena kakak gua juga dapat dan lebih bagus gitu lah. Dan lu iri. Betul. Namanya juga anak kecil. Iya. Pengennya yang lebih bagus. Nah, belum J. Belum ya? Tapi kalau misalnya lihat dari itu ya, kalau dari soal nulis surat buat Santa, gue tuh punya kisah yang menarik gitu loh. Apa, Dit? Jadi waktu gue kecil kan gue percaya Santa Claus dong. Tidak ada anak kecil yang tidak percaya Santa Claus. Enggak gini deh. Anda kenapa motong saya sih? Saya belum selesai cerita loh. Gue mau ngasih pertanyaan dulu, ini penting nih. Apa? Lu percaya Santa Claus nggak ada tuh umur berapa? Ini makanya dengar cerita saya, J. Anda akan mendapatkan jawabannya. Saya tuh umur berapa ya? Dewasanya terlambat. Gue tuh percaya Santa nggak ada itu. Nggak ada. Kayaknya umur gue kelas 5 SD juga udah nggak percaya sih. Gue tahu itu bukan Kelas 5. Kelas 5, Dit. Saya kedewasaan saya. Enggak, itu karena di rumah lu nggak asik aja pasti. Emang Karena di rumah gue asik banget. Gua kas Semua kejadian di rumah gue tuh membuat Santa benar-benar terlihat nyata, cuy. Nah, gua enggak, soalnya gua kan ke gereja, gua lihat Santanya dibuka, taunya Pak Indra nggak salah. Nah, di rumah gue tuh nggak ada kesempatan buat lihat hal itu. Semua tuh terjadi sangat profesional. Dan di rumah gue benar-benar lu CJ pohon Natal sepi. Terus kita tulis nih, kakak gue ingat banget kakak gue nulis pengen ada koin coklat. Besok pagi ada koin coklat digantung-gantung. Wih, pohon Natal. Gimana nggak keren? Gimana nggak bikin pesulap apa? Bahkan koin Natalnya itu juga ada di pohon mangga. Enggak dong. Beneran cuy, ini kejadiannya nyata. Beneran. Pohon mangga. Ini rumah saya, kenapa jadi Anda jadi yang lebih tahu? Ya, enggak, gua masalahnya enggak logis loh. Bener. Koin di pohon mangga, lo koin di semangka, oke. Makanya coba lu bayangin, gimana gua nggak percaya sama Santa karena semua terjadi begitu nyata sampai akhirnya kebiasaan itu hilang aja karena mungkin ya ketiduran orang tua juga. Nah, tapi gue tuh pernah kesel banget sama kakak gue karena Natal. Kenapa? Anda pernah loh, jadi malah ribut ya. Enggak, gue tuh bukan gue kesel karena gue tahu akhirnya. Kalau gue nggak tahu mungkin gue biasa aja. Sampai sekarang mungkin ya. Iya, karena jadi gue tuh dulu suka banget kalau misalnya tiap malam Natal, gue tuh nyiapin susu sama biskuit. Oh iya. Biasalah mitos-mitos yang terjadi. Berat banget. Santa Claus makannya biskuit sama coklat, susu coklat. Nah, bukan susu putih ya? Bukan susu coklat. Susu putih perasaan gue. Ya udah, yang di sejarah keluarga gue susu coklat sih. Orang keluarga gue kok lu ngatur-ngatur banget sih? Kan gue yang taunya itu, Dit. Enggak ya kan, makanya ini kan cerita tentang keluarga gue aja. Nah, setiap tahun tuh gue kayak gitu. Nah, ada satu hari di mana ketika gue nyiapin itu, kakak gue yang pertama itu jauh banget sih. Gue umur sama dia gue tuh beda 7 tahun sama kakak gue yang pertama. Dia pas lagi gue nyiapin dia bilang, lu ngapain nyiapin kayak gituan? Terus gue bilang, iya kan biasanya Santa Claus makan biskuit sama susu coklat. Gue tahu arahnya kemana. Terus kakak gue bilang, Natal tahun ini Santa Claus nggak pengen makan biskuit, dia pengen makan mie goreng 2 bungkus dijadiin 1 piring bener kan? sama Coca-Cola. Gue siapin dong cuy. Gue nyebut kakak lu kan. Setelah saya tahu itu dimakan sama kakak saya ternyata. Bener kan, gak ada juga. Sih banget loh. Gue dikerjain segitunya gitu loh.
Ih, digoblokin kan di situ mah. Dikerjain, bukan digoblokin. Ya pun ya kayak orang Ya memang begitulah. Tapi kan maksud gua ya wajar dia Ya, anak kecil jauh lah. lebih tua dari gue, terus gua anak kecil banget. Nah masalahnya adalah gue tidak bisa membalaskan itu kepada adik-adik gue karena jaraknya deket-deket gitu loh. Terlalu saat kejadian itu mungkin mereka juga udah mulai sadar gitu kalau pas gue sadar gitu mereka juga mungkin udah sadar. kayak adik lu duluan yang lebih sadar deh. Ya karena kebetulan waktu gue tuh kayak masih barat banget keluarga gue. Barat banget. Kayak nggak pernah makan nasi gitu. Lu nasi apa gitu ya? Gak pernah makan nasi anjir. Ya karena aduh ini kayak aduh. Makannya lontong. Tapi bener deh apa hal-hal. Oh ya. Dari Natal juga gue paling takut itu ada namanya sweater pit Hitam. hitam. Kayaknya gue tahu ceritanya deh. Enggak, Anda nggak tahu. Enggak, pas kita jadi pit hitam. Itu beda lagi dong. Itu kan kita yang jadi pit hitamnya. Iya. Tapi dulu gue takut banget sama pit hitam karena gue pernah datang ke sebuah acara Natal gitu. Terus gue nggak tahu ya kayak orang tua gue bekerja sama dengan panitia. Karena mungkin beranggapan gue bandel waktu itu. Gue dimasukin karung cuy. Beneran asli. Dimasukin karung gue sama sweater pit asli lu. Nangis lah gila kali. Seorang Radit yang jago gua, bela diri. Nangis. Dipanggil kan sama santanya. Radityo, ayo dah. Tante punya kado buat kamu. Gitu. Tiba-tiba aja. Jadi posisinya si Santa Claus duduk, si sweater pitnya berdiri. Tiba-tiba pas gue pengen ambil kadonya sebelum dapat kado, Om Pit masuk ayang ke sarung cuy. Itu mah sampai kesel cuy, maksudnya sampai nangis, kejar banget. Jadi di dalam sarung terus dibilangin jangan nakal ya. Iya. Dibuka saya di. Terus pas Anda jadi sinterpit dibaptis dong. Enggak. Terus pas lu pernah jadi sinterpit, lu ada trauma-trauma enggak? Enggak sih, santai. Jadi teman-teman gue juga Maumi pernah jadi sweater pit ya, karena kita terlalu dekat kali ya hubungan. Jadi apa-apa jadi berdua gitu. Iya, jadi apa-apa tuh berdua kita pernah dapat job. Job lah iyalah job. Masuknya job sih. Ya, kita pernah dapat permintaan di sebuah Natal sekolah TK gitu. Kita jadi center pit ya berdua. Woi, jadi hitam banget. Padahal emang gak usah dihitamin juga gila hitam sih. Tapi memang kurang hitam. Dan gue ternyata ya, gue tuh baru merasakan ya jadi sinterpit. Dan itu ternyata asik sih. Takut-takutin anak. Betul. Kalau gue gak tega, Dit. Gue sih tega banget. Kalau gue gak tega. Ini saat yang tepat buat aku membalaskan semuanya. Kalau gue gak tegaan nih. Takut kayak gitu. Nah, tapi kan waktu itu kita juga dikasih ini apa? Enggak. Kata dikasih kayak pilihan lain. Jadi ketika anak itu udah minta maaf dan segala macam, kita kasih permen. Gue inget banget. Jadi kalau waktu gue sama Omi jadi sweater pit, di karung kita tuh isinya permen. Iya. Isinya permen. Jadi kalau misalnya anak orang. Ya jadi kalau misalnya mereka udah minta maaf, udah menyadari kesalahannya, baru dikasih permen. Dan lu dapat ini nggak? Dapat kayak dari orang tuanya gitu. Misalnya dipesenin, gue dipesenin loh sama orang tua. Misalnya apa? Ya orang tuanya bilang ke gue nih, kak sini deh. Oh itu iya, gue pernah gitu. Itu ya, dong, gitu. tolong yang itu. Iya. Itu dia bandel banget di rumah. Tolong dibilangin dong. Enggak, kalau gue pernah kayak gitu malah gini. Ini mah Mas Omi ya. Ada yang kenal. Waktu di sana itu Iya. job. Ada yang kenal. Anjing jadi takut dong. Kalau gue tuh waktu itu ini banget. Jadi si orang tuanya tuh bilang ke gue, suruh bilangin ke anak itu biar nggak bandel lagi. Oh iya pastinya. Dan gue melakukan hal itu Sampai nangis. pasti dong. Dengan sangat profesional, gue datengin pelan-pelan sambil gesrek-gesrekin sapu lidi. Sapu lidi. Anaknya udah diem aja. Ada yang gue liat anak diem aja gini. Iya, saking takutnya. Aku baik kok, Pit. Aku baik. Dia kayak gitu. Aku baik kok. Dia gitu. Aku baik, Om Pit. Aku baik. Aku bilang, aku kemarin lihat kamu dari atas, dari awan. Kamu bandel di rumah, suka ganggu adik. Aku baik. Aku nggak gitu lagi. Aku ekspresinya bener lucu sih sebenarnya. Cuman kasihan juga gua. Itu saat dimana gua harus nahan ketawa. Tapi itu jadi harus gua galak dan nahan ketawa itu susah banget sih. Lucu banget tapi itu mau pengalaman. Iya. Akhirnya kamu bener ya, kamu nggak mau bandel lagi nih, Om Pit kasih permen. Waktu itu permen itulah. Pas minta permen taunya minta PS2 ternyata. Berat sekali ya suruh minta PS2.
Tapi itu benar pengalaman yang seru banget. Iya Gitu. dan gue tuh belum pernah merasakan jadi ompit lagi sih. Sebenarnya gue kangen sih. Karena Waktu kemarin tahun di GKP Sandi yang jadi, iya. temen kita yang jadi malahan. Kita kan drama dulu waktu tahun kemarin. Oh iya, Iya, kita drama. gue nggak inget bro. Yang Anda pakai baju silat, Tapi kan itu nggak ada ompit dong di situ. ada Radit. Oh iya, Ada Gua ompit. nggak inget. Enggak lah, ompit itu Oh. pasti di Natal sekolah minggu lah. Emang itu Cik. kita udah drama di mana ya? Enggak lah, kita nggak pernah drama di sekolah minggu. Bukan di sekolah minggu, di gereja. Iya, emang Natal sekolah minggu di mana? Gereja. Ya Oh, udah, benar ya. suka aneh-aneh memang. Aduh, pikiran gua, aduh. Gara-gara Tapi corona. jujur gua kangen ya jadi ompit karena di saat yang bersamaan lu bisa lihat lucunya anak-anak dan lu bisa buat nangis anak-anak. Itu mah Anda yang seneng, saya mau tidak bikin nangis sama. Pusing dengerinnya. Iya tapi pusing memang. Cuman gue inget banget pas kita datang. Oh ini dia ompit ya. Aduh, itu anaknya lagi langsung diem. Gesek-gesek sapu lidi ya kan. Seru banget aja. Banyak banget lah pengalaman-pengalaman Natal yang aduh. Tapi bener sih gue kangen deh pengen jadi ompit lagi. Teman-teman kalau misalnya di luar arah sana ke keliling PWK iya kan sih. setelah itu. Teman-teman kalau misalnya punya job buat jadi ompit ompit serius deh gue pengen langsung DM aja ke podcast Pasundan. Hitam-hitamnya lagi sih bersihin ya. Yang kemarin mungkin karena pakai alat yang ini sih yang emang bahannya kurang bisa dihilangin cepat. Iya, susah. Tapi asli deh, kalau teman-teman ada yang punya tawaran buat jadi ompit lagi, gue siap, asli siap banget. Siap banget tuh, takutin anak kecil. Ya ampun, ya anak. Saya udah berpengalaman loh, saya udah pernah jadi ompit 1 kali. Ada pengalaman ya. Ada di Iya, CV-nya. ada CV-nya pengalaman. Nah, ada lagi nih J dari ini mah produser kita. @sandi_01. Apa sih makna Natal buat kakak-kakak sekalian? Ih, kakak, ampun. Seharusnya Anda datang ke sini sih. Tapi serius ya, kalau menurut gue makna gue Natal sekarang. Kalau dulu gue maknain Natal adalah waktu gue kecil ya, gue memaknai Natal suatu hari yang bahagia, dan Yesus lahir, gue dapet kado, that's it. Tapi kalau sekarang gue maknain Natal sedikit berbeda sih. Kenapa? Bahkan mungkin gak ada nyambung-nyambungnya sama Natal. Apa? Gue maknain Natal adalah hari dimana gue bisa ngumpul sama keluarga gue sih, karena udah susah banget buat ngumpul sama keluarga Iya sih. Sangat susah banget. Jadi lah, kayak apalagi Natal tuh salah satu hari yang cukup. ditunggu-tunggu. Ya gue tunggu-tunggu lumayan. Kalau lu J, makna Natal buat lu? Natal itu diartikan dengan berbagi kebahagiaan. Ini pasti skrip banget ya. Enggak sih, tapi gua lagi pengen banget kalau di saat seperti ini kan, di saat pandemi seperti ini kita berbagi itu berbagi itu ya suatu hal yang ya paling ditunggu-tunggu orang. Maksudnya kita kita bahagia, kita juga berbagi kebahagiaan. Iya, iya. Harus seperti itu kan. Ya inilah salah satu cara lu buat Iya. berbagi. Walaupun kita mungkin nggak bisa bagi materi. Ya, tapi kita bisa berbagi kan seperti saat ini. Iya, kita bisa kita nemenin teman-teman ketawa-ketawa. Nah, ini Anaknya Bu Parmi yang tadi teman-teman kita bahas di awal namanya Mita ya. Oh, Penting banget loh ya. Dari tadi kita udah ngebahas udah hampir setengah jam yang lalu baru dikasih tahu sekarang. Oh, baru dikasih tahu dong. Ya tapi maksud gua makna lu kan untuk Natal tahun ini ya berbagi. Ya lu udah melakukan hal yang berbagi sih, walaupun lu nggak ngasih materi, lu nggak Puji ngasih Tuhan bantuan gitu gimana sekarang, ya. seperti ini tuh bisa. Kita mudah-mudahan YouTube kita dan podcast kita bisa bikin kalian ketawa. Bisa bikin ketawa, Ingat bisa- kalau sekarang tanggal 25. Iya, besok Jangan bulan lupa 26. Anda kalau sekarang tanggal 25. Terus Besoknya nanti 26. betul. Besoknya terus habis itu jangan kalian mikir kaget kok podcast Pasundan upload ini bukan hari Senin. Enggak, memang kita bikin spesial. Spesial Natal. Itu sih @sandi01. Ada lagi nggak jadi pertanyaan? Lagi deh. Oke. Enggak, ada 2 lagi tau. Udah dulu aja. Dari BR. Mantap. Bodoh amat. Ada lagi lah, Tegar PL. Tegar PL lagi nih. Anda Tegar, harusnya Anda itu ikut kita podcast hari ini. Kenapa malah bikin pertanyaan? Yuk, kenapa harus ada pohon Natal? Bisa jelasin gak lu? Gue bisa nih. Kalau nggak salah itu tuh dia tuh kayak perlambang simbol dari tanda berdoa. Tahu nggak? Itu salah satunya bisa. Iya, jadi dia kenapa pohon Natal gitu karena dia tuh kayak simbol tanda berdoa seperti ini nih. Iya. Gini ya. Itu salah satu maknanya ya. Iya. Tapi kalau yang gue tahu teman-teman, kenapa harus ada pohon Natal? Pohon Natal itu menggambarkan ketawaran. Karena Oh iya.
Kalau pohon Natal biasanya dipakein apa? Pohon Natal tuh bisa pakai pohon cemara. Pohon cemara itu Pohon cemara. nggak indah sama sekali, bahkan nggak ada dari dia tuh yang bisa dimanfaatin. Ya? Iya, Simple, dari kerupuk pohon juga. Natal tuh, dari pohon cemara tuh untuk dimakan tuh nggak ada yang bisa. Cuma pohonnya doang, kan? Daunnya nggak bisa dimakan, batangnya juga, Nggak bisa dipakai apa-apa. akarnya juga nggak bisa dipakai apa-apa. Cuman buahnya bisa, itu juga cuma dipakai buat hiasan. Itu kayak dilambangkan ketawaran gitu, terus dihias makanya dengan hiasan-hiasan yang bagus supaya jadi lebih indah dan menarik. Ya pasti harus pakai pohon cemara. Nggak mungkin dong pakai pohon Ya. mangga. Dan melambangkan keabadian. Kenapa tuh, gak? Hah? Pohon cemara kalau ditebang tetap hijau kata Yoga. Gue belum pernah lihat pohon tebang di hijau, jadi hijau. Iya, tapi benar nih. Mungkin Kata produser kita, jadi itu juga melambangkan keabadian. Karena kalau misalnya itu ditebang, pohon itu akan tetap hidup lah intinya, Iya. gitu kan? pokoknya Akan nggak tetap mati gitu nggak ya. mati. Seperti cinta Yesus. Maknanya terlalu dalam sekali ya. Banyak sih Oke. maknanya kalau misalnya kenapa harus pohon Natal itu banyak maknanya. Iya, Kalau iya, misalnya iya. bisa searching juga atau bisa nanyakan langsung ke Bu Pendeta. Kenapa ada pohon Natal ya? Karena biar sama kayak orang lain aja lah. Nggak lucu kan di rumah lu nggak ada pohon Natal pas lagi Natalan. Adanya pohon mangga. Kayak belum Natalan gitu rasanya. Iya, meskipun kecil ya segini nggak masalah. Ya, nggak Itu masalah. pohon Natal. Iya, gitu. betul. Bahkan Anda juga Kristen. Betul. Aduh. Kenapa harus begitu akhirnya ya? Tapi bener deh. Spesial Natal hari ini mungkin kita nggak banyak cerita tentang kisah Yesusnya, tapi lebih ke banyak ke pengalaman-pengalaman kita. Sama Natalnya. Tapi teman-teman ingat ya, kita jangan pernah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah memberikan kebahagiaan buat teman-teman dan orang di sekitar kita. Ya, yang belum merasakan kebahagiaan kita bagi kebahagiaan. Iya betul, jangan sampai kita kenyang, teman-teman di sekitar kita malah lapar. Wah, Itu jangan sampai jangan sih. sampai Nah, lah. makna Natal tuh lebih ke situ, memberikan kita supaya kita bisa lebih peduli dengan Dengan hal lain. seperti itu. Bagi di saat Jadi seperti ini. iya, apalagi di saat seperti ini teman-teman harus tetap bantu dengan cara pakai masker Oh iya, benar, pakai masker. dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Karena ingat teman-teman, pandemi ini belum berakhir dan kita tetap harus menjaga itu semua supaya pandemi ini nggak makin luas. Iya, nggak makin gede. Menyebarannya. Dan Waduh. di Natal yang indah ini, Natal yang syahdu ini, kita mau juga ikut berdoa buat teman-teman dan juga buat dunia ini supaya cepat pulih lah dari COVID. Pokoknya Gue capek banget deh hidup di COVID kayak gini. bener banget. Mudah-mudahan di tahun depan COVID-nya bisa hilang, beres lah bisa gitu, beres. karena ini Iya, udah betul. terlalu lama. Hilang ya, yang penting nurun dulu lah. Enggak sih, gue pengen hilang, nggak ada kata nurun. Pokoknya gue pengen hilang. Gue udah capek hidup di tengah-tengah pandemi. Hilang kalau misalnya ada penyebab, masih ada. Anda nih orang-orang kita yang- lagi berdoa yang bagus-bagus loh, Ji. Iya, Anda maaf. jangan di enggak-enggain terus loh. Nanti dikasihnya cuma penurunan, nggak dikasih Kita semua sembuh pengennya hilang. aja. Nah, gitu loh. Parahin saya. Ya, jadi mudah-mudahan COVID cepat hilang. Jadi tahun depan kita Bisa semua beraktivitas seperti semula. iya, dan tanpa pandemi dan Lowongan tanpa kerja virus terbuka. yang betul, itu juga sangat dibutuhkan. Lowongan pekerjaan terbuka. Makanya ngomongin cepet-cepet. Iya, lowongan kerja terbuka. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar lagi. Dan selamat Natal buat teman-teman yang ada di rumah Merry Christmas. atau yang ada di mana-mana. Merry Christmas. Mudah-mudahan teman-teman tetap senang, tetap bahagia, Tetap- walaupun teman-teman nggak dekat sama keluarga karena terbatasi oleh jarak yang teman-teman nggak bisa pulang. Tetap semangat ya teman-teman, ditemenin sama kita di YouTube ini dan di podcast Pasundan, di Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Apa aja lah pokoknya. Anchor, Joox, itu ada semua. Semua. Teman-teman di semua platform digital teman-teman, dan jangan lupa podcast kita, podcast Pasundan selalu rilis di hari Senin, Dan kecuali selalu sekarang. bikin ada sesi pertanyaan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih. Biar ada bahan juga sih. Sekali lagi teman-teman, selamat Natal buat semuanya. Merry Christmas. Tuhan Merry Yesus Christmas. memberkati. Feliz Navidad. Bener nggak? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gua Radit. Gue Jeremy. Halo. Feliz Navidad. Pam 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 pam. Selamat Natal. Dadah.